Anggota DPR, gimana komentar Anda nih? Jadi saya yang pertama atas nama anggota DPR dan atas nama pribadi ini musibah pendidikan Musibah apanya? terhadap ketidakberdayaan negara untuk membantu rakyatnya mengenyam pendidikan. Pinjol musibah juga nggak masuk kampus? Ini musibah juga. Ya. Seharusnya negara hadir di kampus atau lembaga pendidikan yang lain, mulai dari yang paling rendah sampai yang tinggi. Ya. Negara harus hadir di situ, memberikan pelayanan yang terbaik terhadap dunia pendidikan buat masyarakatnya. Ya. Kenapa? Karena dimanapun orang, apapun strata orangnya, dia mencari pendidikan itu adalah sebuah eskalator untuk meningkatkan nilai sosial atau lainnya. Nah, ketika dia dihadapkan untuk meningkatkan derajat orang tuanya dan keluarganya, dihadapkan pada pinjol ini akhirnya secara drastis turun. Ya. Apalagi tadi kalau abang bilang dikejar-kejar oleh yang lainnya. Dan negara punya... Dan Anda setuju, nggak akan ada debt collector menagih secara sopan? Nggak ada mungkin. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya ini. Nah, oleh karenanya saya kira ada institusi resmi yang dimiliki oleh negara yang harus dilakukan kerjasama. Misalnya ada bankan, ada perbankan itu. Yang secara pasti bunganya sangat rendah kan. Kenapa tidak pakai lembaga resmi yang sudah dimiliki Bang oleh nggak negara? mau. Ya kita harus negara Ada anggaran dari pemerintah. negara bantuan. punya regulasi harus bisa memberikan kepastian kepada bank, harus mau. Kenapa nggak DPR bilang ke universitas tidak boleh, minta Menteri Pendidikan melarang? Saya terus terang ya, saya anggota DPR masih baru. Saya ngerti kalau pinjol itu udah masuk kampus ini setelah kasus ITB aja terus terang. Ya. Oleh karenanya saya akan menginisiasi dengan teman-teman yang lain di Komisi 10 untuk memberikan diskusi dengan para kampus-kampus, khususnya 50 kampus yang itu, bagaimana kita bisa memberikan jalan yang terbaik buat mahasiswa. Jangan lagi pakai pinjol. Sebenarnya ada dua argumen yang lemah di sini karena beliau dari Dewan belum menjawab kenapa kemudian penganggaran 10-5% itu sangat kecil karena mereka yang kemudian meng-approve berapa besar anggaran untuk pendidikan tinggi. Kenapa sekecil itu? Padahal Presiden patuh kepada undang-undang dasar di mana 20% adalah APBN untuk pendidikan. Itu patuh, tetapi kemudian pengalokasiannya harus alokasi pendidikan 20% di kementerian itu, pendidikan itu tidak hanya dikelola oleh Kementerian Mendikbud, tapi juga dikelola oleh yang lain, oleh kementerian lain, lembaga-lembaga yang lain. Oleh kalau teman-teman sepakat di forum ini, ayo kita kembalikan dana 20% itu khusus dikelola oleh Kemendikbud. Dan argumen bank tadi juga lemah karena jelas Pak Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 itu adalah menyatakan tidak boleh ada bunga. Kalau bank kasih bunga pun salah, inkonstitusional. Ya ini kan kita kan lagi diskusi cari jalan yang terbaik kan, gimana caranya. Bang mana yang mau pinjaman kata Bang bunga Mas? Bang Toyib. Kayak gitu Bang, saya kira ini negara harus memberi kepastian kepada masyarakatnya, memberikan pelayanan terbaik buat dunia pendidikan. Izin mengoreksi Pak, bahwasannya alokasi dana perguruan tinggi berdasarkan APBN itu hanya 2,7% berdasarkan data yang saya temukan. Lebih rendah dari 5%. Nggak nyampe 5%. Maksudnya apa? Dari total APBN yang kita miliki, 20% itu kan dijamin untuk pendidikan Bang. Ya, sedangkan untuk perguruan tinggi itu pendanaannya hanya 2,7%. 5% pun nggak nyampe. Tadi Bang Billy bilang itu 5%. Saya sebenarnya sangat sepakat dengan Pak Cecep ya. Harusnya lembaga perguruan tinggi ini, apalagi sekarang PNBA, dia harus bisa melakukan diversifikasi. Ya. Dia harus mencari terobosan-terobosan. Dia harus proaktif, kreatif, inovatif. Jangan melulu mengandalkan pembiayaan itu dari mahasiswa. Benar. Saya sangat tidak setuju, salah satu orang yang tidak setuju tentang adanya jalur mandiri. Jalur mandiri lah, disitulah berkecamuknya mencari tanda petik sumbangan uang dari yang sanggup bayar. harta kekayaan untuk bagi-bagi situ. Kalaupun ada dipaksakan misalnya ada jalur mandiri, kalau dalam ibarat teori dagang itu harus ada HET yang itu sepakati. Padahal kenapa coba jalur mandiri itu dibuka? Karena anggaran dari pemerintah nggak ada uang. Jadi balik lagi ke sirkular itu. Kalau nggak kampusnya tutup. Betul. Ya kalau gitu nanti kita sepakati ya antara stakeholder yang ada dengan DPR bagaimana caranya bahwa salah satu poinnya itu adalah anggaran 20% itu dikembalikan seutuhnya kepada Kemendikbud. Nanti situlah baru kita bisa alokasi untuk perguruan tinggi negeri bisa kita tata ulang lagi kan. Jamin setelah pemilu bisa begitu? Kalau mohon maaf, kalau presidennya yang didukung oleh itu pasti karena dia punya siapa nih Pak? karena dia punya jiwa pendidikan yang jauh lebih mumpuni. Saya kira seperti itu. Dan presiden yang itu juga punya program yang lebih ke pendidikan tinggi. Itu Pak. Jadi saya kira ini PR kita bersama ya. Yang saya tahu untuk universitas negeri, kebutuhan universitas negeri itu 28% disediakan oleh APBN. Universitas negeri ya. Iya. Anda kan bicara APBN keseluruhan ya. Iya, Pak. Tapi untuk universitas negeri
Karena di persidangan di Udayana, di pengadilan di Bali, 28% katanya kampus universitas negeri. Ya. Jadi 72% harus dicari oleh Ya. kampus tersebut dari uang kuliah dan dari sumbangan. Itulah jalur mandiri. Itulah yang menyebabkan rektor Udayana masuk penjara di borgol begini. Ya makanya salah satu solusi pertamanya bagaimana anggaran yang 20% itu kita kembalikan dulu ke Kemendikbud. Dikelola bareng dulu di situ. Disitulah nanti item-itemnya buat PTN kemana, berapa, buat yang SLTA berapa kan situ bisa kita tata ulang. Tapi kesimpulannya Anda bakal melihat bahwa pinjol masuk kampus hanyalah Ini bom bukan waktu. solusi. Ini Bahkan bukan solusi. banyak mahasiswa dikejar-kejar ke tempat kosnya oleh debt collector yang sangar-sangar penampilannya. Apalagi ini menimpa perguruan tinggi yang sangat elit yang sudah melahirkan Benar. presiden. Ada ITB, satu hal yang ITB. ada satu hal yang kurang bahwa yang sangar-sangar itu illegal, Bang. Karena kita udah punya aturan. Nggak boleh dilarang. Oke, kita break dulu lah. Yang sangar-sangar itu berarti ada illegal, berarti ada debt collector yang benar-benar rapi seperti Hotman Paris. Yes. Itu namanya debt collector. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.